Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Denar, Kebu Kanigoro dan rombongan yang menempatkan diri sebagai utusan Aryo Saloko telah berangkat ke Banyu Biru untuk melaksanakan tugas mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kemudian keduanya terdiam, masing-masing hanyut ke dalam dunia angan-angan, pada kerinduan yang menyentuh-nyentuh perasaan masing-masing, sehingga ruangan itu kemudian menjadi hening sepi. Tapi keheningan itu tiba-tiba dikejutkan oleh suara Endang Widuri yang berlari-lari masuk. Katanya berderai dengan penuh kegembiraan, "Bibi, alangkah banyaknya bunga anggrek di hutan ini." Wilis tersadar dari angan-angannya dengan tersenyum kecil yang dipaksakan. Ia menjawab, "Adakah kau mendapatkannya, Widuri?" "Inilah Bibi," sahut Widuri sambil menyerahkan setangkai bunga anggrek yang berbentuk seekor kala. "Dari manakah kau dapatkan bunga ini?" tanya Wilis. "Di lembah sebelah itu, Bibi," jawab Widuri. Roro Wilis menarik napas. Lembah di sebelah adalah lembah yang terjal dan berbahaya. Agaknya Widuri memang anak yang benar-benar nakal, katanya kemudian. "Jangan bermain-main di tempat yang berbahaya, Widuri. Di sana banyak ular-ular berbisa, mungkin juga ada harimau yang buas." "Tidak, Bibi," sahut Widuri dengan nakalnya. "Tidak ada ular dan tidak ada harimau yang mengganggu. Tapi tadi memang ada orang yang mencoba menangkap aku." Roro Wilis dan Aryo Saloko terkejut seperti disengat kala. Dengan penuh perhatian Roro Wilis bertanya, "Ada orang yang akan menangkap engkau?" Widuri mengangguk seenaknya, seolah-olah peristiwa itu sama sekali tidak penting baginya. "Tahukah kau sebabnya?" tanya Roro Wilis. "Entah," jawab Widuri. "Mungkin orang itulah yang menanam anggrek ini." "Mustahil," sahut Aryo Saloko. "Anggrek yang tumbuh di lembah itu tak seorang pun yang menanamnya." Widuri kemudian menjadi heran, katanya, "Lalu kenapa ia akan menangkap aku?" "Itulah yang ingin kami ketahui," sela Roro Wilis. "Apa katanya kepadamu mula-mula?" Widuri mengingat-ingat sebentar, lalu jawabnya, "Ia bertanya, kenapa aku berada di lembah itu." "Bagaimana kau menjawab?" selidik Aryo. Endang Widuri menjadi jengkel pada pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi ia menjawab pula, "Aku katakan kepadanya bahwa aku ingin bunga anggrek ini." "Tidakkah ia bertanya tentang kau?" tanya Wilis pula. Karena pertanyaan-pertanyaan itu agaknya masih panjang, Widuri kemudian menjatuhkan dirinya di samping Roro Wilis dan dengan malasnya ia menjawab panjang. Sebab ia tahu bahwa kemudian pertanyaan-pertanyaan masih akan mengalir seperti banjir, katanya. "Ya, ia bertanya tentang aku. Ia bertanya siapa namaku dan dari manakah aku. Aku datang bersama siapa dan untuk apa." Ketika Aryo akan mengajukan pertanyaan lagi, Widuri sudah mendahului. "Aku jawab semuanya. Aku bernama Endang Widuri. Aku datang dari Karang Tumoritis. Aku datang bersama sahabatku yang bernama Aryo Saloko, putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru, yang datang untuk mengambil haknya kembali dari tangan pamannya yang jahat." "Kau katakan itu semua?" sela Wilis dengan cemas. "Ya, aku katakan semua itu. Aku katakan bahwa bersama-sama dengan kami datang pula ayah
Kebukanigoro, Maiso Jenar yang perkasa bersama bibi Roro Wilis yang cantik. Shh, potong Roro Wilis. Jangan nakal, bisiknya. Mau tidak mau, ia harus tersenyum. Namun berita itu bagi Aryo Saloka dan Roro Wilis merupakan berita yang cukup penting. Karena itu ia ingin kelanjutan cerita Widuri, meskipun ia tidak sabar mendengar cara Widuri berkisah. Lalu, apakah yang dilakukannya? Tanya Aryo Saloka. Orang itu tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Matanya terbelalak dan dengan marah, ia maksa aku ikut serta bersamanya, jawab Widuri. Wilis menarik napas sekali lagi. Pasti ada hal-hal yang sama sekali tidak pada tempatnya. Apakah orang itu bukan orang di antara kita di sini? Tanya Wilis. Mendengar pertanyaan Roro Wilis, Endang Widuri tertawa lalu jawabnya. Pasti bukan, Bibi. Kalau orang itu salah seorang di antara kita, pasti ia tidak akan bertanya tentang aku. Sekali lagi Roro Wilis terpaksa tersenyum, katanya. Maksudku adalah untuk menguatkan dugaanku bahwa orang itu pasti mempunyai kepentingan yang rahasia terhadap kita di sini, terhadap seluruh kekuatan anak-anak Banyu Biru. Endang Widuri mengerutkan keningnya. Agaknya baru sekarang ia sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu adalah jauh lebih berbahaya daripada seorang pemilik anggrek yang kehilangan bunganya. Karena itu tiba-tiba ia bercerita dengan penuh minat. Bibi, memang agaknya orang itu sangat aneh. Ketika ia marah padaku, aku minta maaf bahwa aku metik bunganya sebelum aku minta izin kepadanya. Tapi agaknya ia sama sekali tidak memperhatikan. Endang Widuri berhenti sejenak untuk mengingat apa yang baru saja terjadi. Kemudian ia meneruskan, bahkan kemudian ia berusaha untuk menangkap aku. Tentu saja aku tidak mau. Maka ketika ia maksa, aku terpaksa melawannya. Kemudian tiba-tiba Endang Widuri tegak berdiri. Sambil menirukan beberapa gerak yang lincah, ia bercerita tentang perkelahiannya. Widuri sebenarnya seorang gadis yang memiliki ilmu tata bela diri jauh lebih dewasa dari sifat-sifatnya yang kekanak-kanakan. Dalam persoalan tata bela diri, Widuri telah dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang cukup mempunyai nama cemerlang. Tapi karena ia tidak pernah meninggalkan padepokan, maka hampir tak seorang pun yang mengenalnya. Ditambah lagi dengan sifatnya sebagai gadis tanggung yang selalu dimanja oleh ayahnya. Dengan demikian perkelahian yang baru saja terjadi itu pun baginya seolah-olah hanya permainan yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata orang itu hanya besar kepala saja. Tenaganya tidak lebih dari seekor kelinci. Meskipun demikian, karena aku tidak bersedia untuk berkelahi, maka aku mengenakan kain panjang ini. Dan ketika aku lupa dan menyerangnya dengan kaki, kainku jadi sobek karenanya, kata Endang Widuri mengakhiri ceritanya. Lalu dengan bersungut-sungut ia menunjukkan kain panjangnya yang sobek lebih dari 2 jengkal di bagian belakang. Endang Widuri kemudian duduk kembali di samping Roro Wilis, sedang Aryo Saloka dan Roro Wilis terpaksa menggelengkan kepala. Kemudian bertanyalah Aryo Saloka, kok apakan kemudian orang itu? Ia kemudian melarikan diri dan lenyap di dalam gerumbul-gerumbul liar di lembah itu, jawab Endang Widuri. Berita itu bagi Roro Wilis dan Aryo Saloka sangat penting artinya. Karena itu kemudian Aryo minta diri untuk menemui mantingan Wirosobo dan Jorodri yang selama Maiso Jenar bersama-sama beberapa orang pergi ke Banyu Biru. Mereka yang diserai pimpinan atas anak-anak Banyu Biru. Berita itu sangat penting, Anggir, kata mantingan setelah dengan seksama mendengar cerita Aryo Saloka tentang Endang Widuri. Bagaimana mungkin penjagaan kita yang kuat dapat diterobos kalau bukan oleh orang-orang yang cukup tangguh? Meskipun demikian aku heran juga
bahwa Endang Widuri dapat mengalahkannya. Lanjut mantingan. Tiba-tiba Arya Saloka menjadi bangga atas pujian itu. Pujian untuk Endang Widuri. Karena itu tanpa dikehendakinya sendiri, ia telah ikut serta memuji gadis tanggung itu. Mantingan mengangguk-anggukkan kepalanya. Pantaslah kalau ia putri Kakang Kebu Kanigoro. Apalagi selama ini Endang Widuri berada dalam lingkungan yang menguntungkan. Bersama-sama dengan Angger, gadis itu merupakan pasangan berlatih yang mengagumkan, gumamnya kepada Arya Saloka. Terasa wajah Arya Saloka menjadi panas, maka berusahalah ia menjawab. Apakah paman pernah melihat aku atau Widuri berlatih? Mantingan tertawa lirih. Umurnya yang telah menjangkau lebih dari setengah abad itu telah menjadikannya orang yang cukup mengenal perasaan seseorang, apalagi berhubungan dengan pekerjaannya sebagai seorang dalang. Karena itu ia tidak melanjutkan guruannya, apalagi persoalan yang dihadapinya cukup penting, sehingga segera ia kembali pada persoalan berita yang dibawa oleh Endang Widuri. Apakah yang sebaiknya kami lakukan? Mantingan mencoba untuk mendapat pertimbangan dari Wirosobo. Arya Saloka dan Jaladri sudah berpikir sejenak, berkatalah Wirosobo. Satu hal yang patut menjadi pertimbangan adalah orang itu telah mengetahui bahwa di sini ada Adi Maiso Jenar, Kakang Kebu Kanigoro, Angger Arya Saloka, dan yang dikenalnya langsung adalah Angger Widuri sendiri. Orang itu pasti akan mengatakan bahwa di sini ada seorang gadis yang sangat berbahaya. Kalau gadis itu telah dapat mengalahkannya, apalagi orang-orang yang bernama Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, dan Arya Saloka. Mantingan mengangguk membenarkan pada Kebu Kanigoro, Maiso Jenar, dan beberapa orang lain sedang berada di perjalanan ke Banyu Biru. Kalau demikian, sambung Jaladri, tempat kita ini berada dalam bahaya. Kalau mereka mengetahui bahwa orang-orang yang bernama Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar sedang berada di perjalanan, mungkin sekali mereka akan pergunakan kesempatan itu mencegat mereka atau menyerang tempat ini. Baiklah Adi Jaladri, sahut Mantingan. Apakah jeleknya kalau kita berhati-hati? Siapkan orang-orangmu dan perkuatlah penjagaan di sekitar tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Jaladri segera melaksanakan tugasnya itu. Dipanggilnya beberapa orang pemimpin Laskar Banyu Biru dan diberinya mereka petunjuk-petunjuk. Mereka sejak saat itu harus sudah siaga tempur. Tiap saat bahaya dapat datang. Maka sibuklah daerah perkemahan itu dengan berbagai persiapan. Beberapa orang menyiapkan perlengkapan-perlengkapan, beberapa orang lagi mengasah senjata mereka. Dengan demikian, maka perkemahan itu diliputi oleh suasana yang tegang. Ketika kemudian malam turun perlahan-lahan, seolah-olah tersembul dari hutan di sekitar perkemahan itu, anak-anak Banyu Biru menjadi semakin siaga, penjagaan mereka menjadi semakin rapat. Apalagi penjagaan atas Pondok Roro Wilis dan Widuri, sebab mereka mengira bahwa kedua gadis itu sangat memerlukan penjagaan. Kecuali Mantingan, Wirosobo, dan Jaladri yang kecuali sudah mendengar berita perkelahian antara Widuri dan orang yang mengandung rahasia itu. Sebenarnya dari gerak-gerik kedua gadis itu, mereka sudah menduga bahwa mereka bukanlah gadis seperti kebanyakan gadis-gadis yang lain. Sementara itu orang-orang Banyu Biru telah dikejutkan oleh kedatangan sebuah rombongan kecil orang-orang berkuda. Dua orang yang di depan mempunyai perawaan yang sedang, tegap dan kuat. Seorang memakai baju hijau gadung, kain lurik hijau gadung pula. Di atas telinga kanannya terselip sekuntum bunga melati hutan. Sedang di sebelahnya yang seorang lagi berbaju lurik bergaris-garis tebal berwarna coklat dan berkain lurik merah sogo, berikat kepala biru gelap. Dengan wajah tengadah mereka megangi kendali kuda-kuda mereka yang dengan tegap berjalan ke arah pusat kota. Beberapa orang yang menyaksikan mereka berdua terpaksa menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka belum pernah mengenalnya, namun mereka seolah-olah melihat dua ekor burung Raja Wali
yang dengan megahnya terbang di udara. Dan bagi mereka yang pernah mengenalnya 5 tahun yang lalu, segera bergumam di dalam mulutnya dengan mata terbelalak penuh keheranan, bukankah yang menyelipkan bunga di telinga kanannya itu pernah tinggal di Banyu Biru beberapa tahun yang lalu dan bernama Maiso Jenar? Tapi segera mereka menjadi semakin heran ketika mereka kemudian mandang 3 orang berkuda di belakang sepasang Raja Wali itu, dan mereka segera meneruskan gumam mereka. Dan bukankah mereka itu Ki Wonomerto, Penjawi, dan Bantaran? Mula-mula orang-orang Banyu Biru itu hanya saling memandang di antara mereka, tetapi ketika seorang di antara mereka tanpa disengaja menyebut nama Maiso Jenar agak keras, terdengarlah mereka menjawab bersautan, "Ya, orang itu Maiso Jenar. Tapi kenapa tiba-tiba saja ia datang bersama Bantaran dan Penjawi? Bahkan dengan Ki Wonomerto," terdengar suara yang lain. Tak seorang pun yang menyaut, malahan mereka tiba-tiba menjadi bingung. Sebab Bantaran dan Penjawi bagi penduduk Banyu Biru yang tetap tinggal di kampung halaman mereka, serta tidak terlalu banyak mengerti tentang seluk-beluk tanah mereka sendiri, merupakan tokoh-tokoh yang membingungkan. Kadang-kadang penduduk Banyu Biru mengharap-harap kedatangan mereka, namun kadang-kadang mereka tiba-tiba membencinya sebagai orang-orang yang selalu membawa bencana. Daerah-daerah, desa-desa, dan pedukuhan-pedukuhan yang disinggahi oleh Bantaran dan Penjawi dalam saat-saat terakhir ini merupakan tanda-tanda tidak baik bagi penduduknya. Sebab saat kemudian akan datanglah pasukan dari Pamingit dan Banyu Biru untuk mengadu dan menangkapi beberapa orang untuk diperiksa. Sekarang penduduk Banyu Biru melihat Bantaran dan Penjawi datang bersama-sama dengan Maiso Jenar, seorang yang dapat dijajarkan dengan pepunden mereka, Ki Ageng Gajah Soro. Malahan bagi orang-orang Banyu Biru, tampaklah Maiso Jenar seperti Ki Ageng Gajah Soro itu sendiri yang datang kembali ke kampung halamannya. Tetapi sedemikian jauh mereka hanya dapat saling berbisik di antara mereka sendiri. Tak seorang pun di antara mereka yang berani maju ke depan dan bertanya tentang teka-teki yang berputar-putar dalam benaknya. Rombongan Maiso Jenar pun merasakan bahwa setiap orang yang melihat kedatangan mereka menjadi heran dan bertanya-tanya di antara mereka. Tapi rombongan itu pun tetap berdiam diri seperti sama sekali tak ada orang yang melihat mereka. Demikianlah rombongan itu dengan tenangnya terus berjalan lewat jalan-jalan sempit di antara daerah-daerah persawahan, menembus jalan-jalan desa dan melintasi jembatan-jembatan bambu di atas parit-parit yang mengalirkan airnya yang jernih. Kakang Kanigoro, tiba-tiba terdengar Maiso Jenar berbisik, "Adakah Kakang melihat sesuatu yang tidak sewajarnya?" "Ya," jawab Kanigoro, "tapi itu sudah agak jauh lewat." Maiso Jenar mengangguk, katanya, "Kalau demikian, apa yang Kakang lihat, aku lihat pula." Kemudian kembali mereka berdiam diri. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro masih sibuk menduga-duga orang aneh yang dijumpainya saat sebelum mereka masuki tlatah Banyu Biru. Seorang berkuda yang seolah-olah membayangi perjalanan mereka dari punggung perbukitan. Tapi ketika rombongan itu masuki daerah Banyu Biru, segera orang itu lenyap di seberang bukit. Tiba-tiba Maiso Jenar, Kebu Kanigoro beserta segenap orang dalam rombongan itu terkejut ketika mereka mendengar derap beberapa ekor kuda yang berlari kencang ke arah mereka. Dan belum lagi mereka mengucapkan kata-kata, dari balik tikungan di depan mereka muncullah sebuah rombongan orang berkuda pula, lebih dari 15 orang. Maiso Jenar mengendorkan lari kudanya diikuti oleh kawan-kawannya. Mereka masih belum mengetahui apakah tujuan orang-orang berkuda itu. Maka ketika rombongan itu menjadi semakin dekat dan tidak mengurangi kecepatan mereka, Maiso Jenar beserta keempat kawannya segera menepi. Agaknya orang-orang berkuda itu tergesa-gesa, demikianlah rombongan itu dengan cepatnya berlari melintas.
Beberapa orang menoleh kepada Maeso Jenar, tetapi beberapa orang yang lain agaknya tidak peduli. Maeso Jenar, Kebu Kanigoro segera menutup hidung mereka supaya tidak dimasuki debu yang berhamburan-hamburan di belakang rombongan itu. Tapi ketika rombongan itu telah melampauinya, tiba-tiba terdengarlah sebuah aba-aba dari antara mereka. Dan dengan tiba-tiba pula rombongan itu berhenti bersama-sama, sehingga kuda-kuda mereka meringkik dan berputar-putar. Kemudian beberapa orang di antara mereka tiba-tiba mutar kuda mereka dan berlari ke arah rombongan Maeso Jenar. Ketika Maeso Jenar memandang Kanigoro, Kanigoro pun sedang memandangnya. Dengan kedipan mata, Kanigoro memberi syarat kepada Maeso Jenar dan ketiga kawan yang lain, sebab bagaimanapun juga sesuatu yang tak diharapkan dapat terjadi karena orang-orang itu masih belum mereka kenal sama sekali. Wonomerto, Bantaran, dan Penjawi segera mempersiapkan diri sebagai utusan yang bermaksud menempuh penyelesaian yang baik. Mereka tak bersenjata kecuali di punggung mereka terselip sebilah keris sebagai suatu kelengkapan yang lazim. Karena itu ketika mereka melihat keadaan yang tidak menentu, segera mereka mutar keris mereka di lambung kiri. Beberapa orang itu menjadi semakin dekat, dan ternyata yang lain pun mengikuti mereka pula. Dan semakin dekat mereka itu, Maeso Jenar dan kawan-kawannya menjadi semakin bersiap pula untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Seorang yang bertubuh besar, berkulit hitam mengkilap, dan bermata tajam seperti mata serigala, mengendarai kudanya paling depan dan langsung mengarah kepada Kebu Kanigoro.